أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا وإياكم من شيعته وأتباعه والمستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. إخواني وأخواتي معاشر المسلمين والمسلمات، أسعد الله أيامكم بحلول عيد الأضحى المبارك. جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعة رسوله وشفاعة ولده عليهم الصلاة والسلام. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Di suasana yang sangat gembira ini, di pagi yang sangat cerah ini, Allah masih berkenan memberikan taufik, hidayah, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dengan langkah ringannya dari rumah kita menuju ke tempat yang penuh barakah ini, insyaAllah, dalam rangka untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kita berharap mudah-mudahan salat Idul Adha tahun ini bukanlah salat Idul Adha kita yang terakhir. Namun jika Allah berkehendak bahwa salat Idul Adha kita ini yang terakhir, mudah-mudahan salat kita ini tahun ini Allah jadikan sebagai salat adha kita, sebagai penghapus dari segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahulu kita, yang mungkin tahun lalu masih ada bersama kita di tempat ini, namun saat ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Kita berharap mudah-mudahan arwah mereka dikumpulkan bersama arwah salihin, para arwah awliya wal ma'sumin. Ikhwani wa akhwati, Idul Adha, hari raya Idul Adha adalah hari raya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai perwujudan cinta seorang hamba terhadap Tuhannya. Idul Adha adalah di mana kita mendapatkan pelajaran penting dari apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Bagaimana di dalam diri Ibrahim segala sesuatu itu murah. Segala sesuatu itu murah dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaannya pun terhadap putranya, putra yang selama ini diidam-idamkan kehadirannya, namun tatkala Allah memerintahkan untuk mengorbankannya bagi Ibrahim, Ismail tidak ada harganya, yang berharga hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran ini ikhwani wa akhwati, kita mungkin akan bisa menjadi Ibrahim, di mana ketika Allah memerintahkan kita untuk menyumbangkan, untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Allah memang tidak memerintahkan kita sebagaimana Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, tidak. Namun Allah memerintahkan kepada kita, apa yang kalian bisa berikan untuk Islam ini? Apa yang bisa kalian berikan untuk Islam, agama yang membawa rahmatan lil alamin? Apa yang bisa kalian berikan? Pengorbanan apa yang bisa kalian berikan kepada Allah dan Rasulnya, ikhwani wa akhwati? Naam ikhwani wa akhwati, ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah
untuk mengajak, menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji fil baitil atiq. Allah berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, serulah manusia untuk berziarah di dalam masjid, di dalam baitul atiq. Lalu Ibrahim berkata, ya Rab, sauti, suaraku tidak akan sampai kepada manusia ya Allah. Suaraku hanya mungkin didengar oleh mereka yang ada di sekelilingku ya Allah. Namun apa jawaban Allah? Ya Ibrahim, alaikal azan wa alayyal isal. Ibrahim, tugasmu hanya menyeru dan akulah yang akan menyampaikan kepada manusia, wahai Ibrahim. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ketika beliau berkata saat Nabiullah Ibrahim selesai membangun Baitul Atiq, Ka'bah Al-Musyarrafah, seruan ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Dan Ibrahim pun berkata, dari mana aku sampai seruanku ini ya Allah? Dan ketika Allah berkata, wahai Ibrahim, alaikal adhan wa alayyal isal, sungguh seruan itu sampai fi sulbil aba wa arhamil ummahat ila yaumis sa'ah. Seruan itu sampai kepada mereka, sulbi-sulbi para laki-laki dan rahim-rahim para wanita, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan Nidaul Husain? Apakah Nidaul Husain sama dengan Nidai Ibrahim? Ikhwani wa akhwati, seperti yang Al-Fakir sampaikan pada hari Arafah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para peziarah Al-Husain. Dan hari ini ikhwani wa akhwati, kita berkumpul di tempat ini, selain kita ingin mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, kita ingin mengambil suatu pelajaran pula, apa bedanya nida Ibrahim dengan nida Al-Husain ketika Al-Husain berkata, hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni, hal min mujirin yujiruni. Adakah mereka yang masih berkenan menolongku? Adakah dari mereka yang masih berkenan untuk membantuku? Saat itu seruan ini sudah tidak ada para sahabatnya. Al-Husain keluarkan seruan ini kepada siapa ikhwani wa akhwati? Sedangkan Al-Husain tahu bahwa sudah tidak ada yang tersisa di antara keluarganya. Para sahabatnya telah gugur semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan Allah berkata kepada Al-Husain, ya Husain, serulah mereka untuk menolongmu. Lalu Al-Imam Al-Husain berkata, dari mana seruanku akan sampai ya Allah? Dan mungkin Allah akan berkata kepada Al-Husain, ya Husain, alaikal adhan wa alayyal isal. Tugasmu hanya menyeru dan akulah yang akan menyampaikan kepada mereka. Dan terbukti sampai detik ini dan sampai ila qiyamis sa'ah, seruan Al-Husain pasti akan menghunjam diri-diri mereka yang menuntut keadilan atas kezaliman ikhwani wa akhwati. Seruan ini tidak akan berhenti. Seruan ini tidak akan pernah berhenti ketika Al-Husain terbujur di padang Karbala. Dan seruan ini sampai terus yastamir ila qiyamis sa'ah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu Al-Husain? Apakah Al-Imam Al-Husain meminta darah kita? Tidak. Apakah Al-Husain meminta kita untuk menumpahkan darah kita menentang kezaliman fi asrina hadha? Pada zaman ini tidak. Al-Imam Al-Husain ingin kita membantu Al-Imam Al-Husain ketika apa? Al-islahu bainan nas, memperbaiki manusia, menolong mereka yang terzalimi, menolong mereka yang teraniaya ikhwani wa akhwati. Dan pemandangan yang pasti kita akan tersentuh ketika saudara-saudara kita di Palestina sekarang sedang menderita. Al-Imam Al-Husain adalah manusia hujjah Allah yang keberadaannya sebagaimana keberadaan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Al-islahu bainan nas, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, kita ikhwani wa akhwati, apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Apa yang bisa kita berikan untuk membantu Al-Husain?
Teriakan Al-Husain hal min nasirin yansuruni adalah sekarang perwujudan bagaimana bangsa Palestina teraniaya, bangsa Palestina terzalimi oleh siapa? Hegemoni Amerika dan Israel. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka, ikhwani wa akhwati? Darah? Tidak, belum saatnya. Namun apa yang bisa kita berikan minimal adalah kita ikut empati atas apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doa adalah perwujudan pertolongan kita yang seminimal mungkin kita berikan kepada mereka. Kita berempati bagaimana mereka merasakan kehausan, bagaimana mereka merasakan kelaparan. Rumah-rumah mereka terbakar akibat bom dari apa? Komunis, dari Zionis, Amerika dan Israel. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, pada peringatan Yaum Idul Adha tahun ini, marilah kita satukan tekad, kita rapatkan barisan, kita akan selalu menentang kezaliman dimanapun berada. Kita selalu berada di barisan Al-Husain, walaupun jumlah kita sedikit. Kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi kezaliman, kearogansian, kesombongan bangsa-bangsa yang telah Allah laknat di dalam Al-Quran. Kita sebagai kaum muslimin wajib untuk menolong mereka yang teraniaya di muka bumi ini. Dan satu-satunya bangsa yang teraniaya saat ini adalah bangsa Palestina. Ikhwani akhwati, kalau kita sedikit berbicara tentang Palestina, tentunya ini tidak akan pernah luput dari pandangan sahibal asri waz zaman. Antum bisa bayangkan bagaimana sahibal asri waz zaman, karena keberadaan beliaulah bumi dan seluruh isinya masih ada. Seandainya tidak ada hujah Allah yang masih hidup, la sakhatil ardi bi ahliha. Karena keberadaan sahibal asri waz zaman kita masih ada. Lalu bagaimana perasaan sahibal asri waz zaman ketika melihat umat kakeknya, manusia yang keberadaannya tergantung dengan keberadaannya, mereka terzalimi, teraniaya di depan matanya. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia harus tunduk atas perintah dan kehendak Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana manusia dibantai, dibunuh di depan Al-Imam sahibal asri waz zaman. Ibarat kita sebagai orang tua, kita ada di suatu tempat yang dikelilingi oleh kaca, lalu kita melihat putra-putri kita tenggelam di depan mata kita, namun kita tidak mampu menolongnya. Itulah yang dirasakan sahibal asri waz zaman, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu beliau berkata, berdoalah kalian agar aku segera dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman, ikhwani wa akhwati. Beliau berkata begini, hal nasaitum inna indakum imamun yantadiru islahi anfusikum. Apakah kalian lupa bahwa kalian mempunyai seorang imam yang menunggu diri kalian? Hadza sahibul asri waz zaman. Apakah kalian lupa? Ini untuk kita semua. Untuk mereka yang berikrar bi wilayati ahlil bait, al-mutamassikun bi wilayati amirul mu'minin. Hadza nida, hadza du'a lahum. Hal nasaitum anna indakum imamun yantadiru islahu anfusikum? Apakah kalian lupa kalian mempunyai seorang imam yang menunggu kalian? Syiati rifqan biqalbi, kasihani aku, kata Allah, kasihani aku. Ba'da'at abtani bikathrati dzunubikum, sungguh aku ini capek, aku ini lelah melihat dosa-dosa kalian. Rifqan liqalbi, kasihani aku. Alam tashtaquna ilaih, apakah engkau tidak merindukan aku? Apakah engkau tidak merindukan pertemuan denganku? Kata sahibul asri waz zaman. Ana mushtaquna ilaikum,
Aku ini rindu untuk bertemu dengan kalian. Walakinnakum ba'idina anni bikasrati dzunubikum. Namun kalian semakin menjauh dengan karena apa? Dosa-dosa kalian. Alam tashtaquna ilayya. Syi'ati, lau ta'lamuna madashtiyaki lakum lamuttum li ru'yati. Seandainya kalian tahu betapa rindunya aku ingin bertemu dengan kalian, niscaya kalian akan mati karena kerinduan itu. Ila mata satabkuna hadza. Sampai kapan hal ini terjadi? Sampai kapan kalian tidak membersihkan diri kalian, memperbaiki anfusakum? Sampai kapan ini akan terjadi? Tidakkah kalian mengimpikan suatu pertemuan yang sangat indah, katanya. Ini akhwani wa akhwati, syi'ati rifqan li qalbi. Kasihani aku. Aku ini capek, lelah melihat dosa-dosa kalian. Tidakkah kita ketahui akhwani wa akhwati, setiap hari amal perbuatan kita ditujukan kepada sahibul asri waz zaman. Apa yang bisa kita berikan untuk sahibul asri waz zaman saat ini? Kenapa kita harus menuntut apa yang diberikan sahibul asri waz zaman kepada kita? Nikmat yang teragung adalah keberadaan beliau ada bersama kita. Karena keberadaan beliau kita ada di muka bumi ini. Itu adalah nikmat teragung. Bagaimana doa sahibul asri waz zaman ketika ia berdoa kepada Allah, ya Allah, inna syi'atana khuliqat min nuri tinatina. Sesungguhnya para syiahku engkau ciptakan dari sisa-sisa tanah, di mana dari tanah itu kami engkau ciptakan ya Allah. Jika antara mereka dan engkau terdapat dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Relalah kepada mereka sebagaimana kami rela kepada mereka ya Allah. Ini akhwani wa akhwati. Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran dari Ibrahim ketika ia mempersembahkan harta dunia yang paling ia cintai di muka bumi ini, yaitu putranya Ismail. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan untuk sahibul asri waz zaman? Bukankah doa ini menunjukkan betapa kita selalu mengecewakan beliau, selalu membuat beliau lelah melihat apa yang kita lakukan? Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ikhwani wa akhwati, rapatkan barisan kita. Buang segala perasaan yang membuat permusuhan di antara kita ikhwani wa akhwati. Kita adalah komunitas yang kecil, yang sedikit. Namun kita akan berpegang dengan ucapan Al-Imam Ali, la tastauhishu fi tariqil huda likillati saliki. Jangan kalian khawatir ketika kalian masih ada bersama kebenaran, walaupun jumlah kalian sedikit. Oleh karena itu, jumlah yang sedikit ini, ikhwani wa akhwati, kita rawat. Kita ingin menjadi penanti-penanti yang aktif. Kita ingin menjadi penanti-penanti yang dirindukan oleh sahibul asri waz zaman. Alam yahinnal liqa, kata beliau. Tidakkah kalian ingin pertemuan dengan kami? Oh. Antum ba'idina anni, kalian yang jauh dari kami. Bukan kami yang jauh, kata sahibul asri waz zaman. Kalian. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, marilah kita bersihkan jiwa kita. Kita mulai saat ini apa jawaban seandainya sahibul asri zaman bertanya, apa yang engkau berikan kepadaku? Apa yang bisa engkau berikan kepadaku, wahai syiahku? Tidakkah kita sadar sampai detik ini kita masih selamat dari serangan musuh-musuh yang ingin mencelakakan kita? Bukankah itu karena doa sahibul asri waz zaman? Tidakkah kita sadar hal itu, ikhwani wa akhwati? Naam ikhwani wa akhwati, qala Allah Ta'ala fi kitab karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati, pada khutbah yang kedua ini izinkan Al-Faqir untuk sedikit membawa wasiat dari Al-Imam Al-Kadhim salamullah alaihi kepada para syiahnya. Beliau berkata, hendaknya kalian mempunyai 4 hal di dalam kehidupan kalian. Yang pertama, at-talqin, ayyulaqqina nafsahu kulla yawm. Hendaknya kalian selalu menghitung dan menghisap, menilai siapa diri kalian. Laisa minna man lam yuhasib nafsahu kulla yawm. Bukan termasuk golongan dari kami mereka yang tidak menilai, memeriksa diri mereka setiap hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ghairakum. Itu yang pertama, ikhwani wa akhwati. Yang kedua, at-tadhkir. Al-insan la budda ayyudzakkira nafsahu ma farqu bainahu wa bainal hayawan. Manusia seyogyanya harus selalu berfikir, mengingatkan dirinya, apa perbedaanku dengan hewan. Allah menciptakan malaikat aklan bila syahwah. Allah menciptakan al-hayawan syahwatan bila aql. Dan Allah menciptakan manusia syahwatan wa aqla. Jika manusia lebih cenderung untuk menggunakan akalnya, maka posisinya di sisi Allah lebih mulia daripada malaikat. Namun ketika ia sering cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, maka binatang lebih mulia daripada dirinya. Oleh karena itu beliau Imam Al-Kadhim untuk memberikan wasiatnya kepada kita untuk selalu mengingat siapa diri kita ini, apa perbedaan kita dengan hayawan. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati, taqabbulul waqi'. Harus sadar betul akan kenyataan kita pasti akan mati. Annana musafirun la muhalah. Kita suatu saat pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan pertanyaannya adalah, bekal apa yang bisa kita bawa ketika kita menghadap Allah dan Rasulnya, ikhwani wa akhwati. Apa yang bisa kita bawa? Apa yang bisa kita persembahkan? Ibadah apa yang bisa kita persembahkan ketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, hendaknya kita sering menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa mali la abki, kata Imam Ali Zainal Abidin, wa mali la abki wa la adra ila aina masiri. Bagaimana mungkin aku tidak menangis sedangkan aku tidak tahu di mana akhir perjalananku? Apakah aku termasuk min ahlil jannah ataukah min ahlin nar? Ana la adri aina masiri, limadza la abki? Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin. Wa ara nafsi tukhadi'uni, aku melihat hawa nafsuku selalu menipuku. Kita bagaimana sering kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian tidak melihat bagaimana mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka? Qad khafiqat inda ra'si ajnihatal maut. Sedangkan aku yakin bagaimana kematian itu selalu mengelilingiku. Di dalam firman Allah dalam hadis qudsi, malaikat Israel berkata, ikhwani wa akhwati, sumpah demi Allah,
Aku akan mengambil satu persatu di antara kalian di rumah kalian, satu persatu, sehingga tidak ada yang tersisa di rumah kalian. Itu ikhwani wa akhwati, kita harus sadar taqabbulul waqi', bahwa kita pasti akan mati dan kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya agar kita ketika dalam perjalanan yang panjang kita tidak mengalami kesulitan. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati, kita semua Allah berikan husnul khatimah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berikanlah pengampunanmu kepada kaum mukminin wal mukminat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada kaum muslimin, khususnya kepada saudara-saudara kami sya'bu Palestin. Ya Allah, Allahumma rzuqhum an-nasra wal ghalaba ala a'daihim. Ya Allah, berikanlah mereka kemenangan ya Allah atas musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma shfi kull marid. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada bangsa Palestin yang saat ini mengalami luka ya Allah atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada bangsa-bangsa yang tertindas kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.